Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab tentang etika yang beranggotakan saya Desi Dimarlina dengan NIM 205221348 dan Ika Setiana Dianasari dengan NIM 205221358 dan Nanang Triharyadi dengan NIM 205221367. Saya Desi Dimarlina akan menjelaskan tentang pengertian etika secara umum, pengertian etika menurut para ahli, dan aliran-aliran etika. Yang pertama, pengertian etika secara umum. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Dalam artian ini, etika sama saja maknanya dengan moral. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Selanjutnya, pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, dalam pendapatnya, Aristoteles membagi etika menjadi dua pengertian. Adapun keduanya pengertian tersebut adalah terminus technicus serta manner dan kutom. Terminus technicus adalah contoh dari etika yang dipelajari dalam bentuk ilmu pengetahuan. Sedangkan manner dan kutom mempelajari etika dari segi adat istiadat yang melekat pada manusia dan juga tata caranya. Yang kedua, menurut Fagode. Etika menurut Fagode merupakan studi yang mengenai kehendak yang ada di dalam diri manusia. Kehendak tersebut biasanya berhubungan dengan benar atau salah dalam mengambil sebuah tindakan. Kemudian yang ketiga, menurut DRS Sidi Gajalba. Menurut DRS Sidi Gajalba, etika merupakan teori mengenai tingkah laku dan dari perbuatan manusia. Perilaku ini nantinya akan dipandang dari segi baik atau buruknya. Lalu etika nantinya akan ditentukan oleh akal manusia. Yang keempat, menurut DR James J. Spillane SC. Menurut beliau, etika merupakan hal untuk mempertimbangkan suatu tingkah manusia untuk mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan sebuah keputusan yang berhubungan dengan moral dan lebih mengarah kepada akal budi secara objektif untuk menentukan benar dan salah mengenai tingkah laku dari seseorang. Yang kelima, menurut Katsoff, etika merupakan hal-hal yang berhubungan dan bersangkutan dengan beberapa prinsip yang ada di dalam hidup manusia. Prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip yang berisi pembenaran mengenai tingkah laku yang ada di dalam diri manusia. Yang keenam, menurut DRS Hadi Burhanuddin Salam. Etika menurut DRS Haji Burhanuddin Salam adalah salah satu dari cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai berbagai macam nilai-nilai dan norma. Nilai dan norma tersebut nantinya akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya. Yang ketujuh, menurut Sumaryono. Sumaryono menjelaskan bahwa etika merupakan sebuah studi yang membahas mengenai kebenaran dari suatu tindakan
berdasarkan kodrat yang melekat pada diri manusia. Etika sendiri nantinya akan ditunjukkan melalui tingkah laku dari manusia itu sendiri dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, menurut Franz Magis Suseno, etika merupakan sebuah ilmu orientasi yang nantinya akan memberikan arahan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya etika, ilmu manusia akan menjadi teratur dan terarah sehingga tercipta sebuah kedamaian. Yang kesembilan, menurut H.A. Mustafa, pengertian etika merupakan suatu ilmu yang akan menyelidiki mana tindakan baik dan mana tindakan buruk. Cara menyelidikinya adalah dengan memperhatikan setiap amalan perbuatan manusia yang dilakukan. Etika sendiri dapat dilihat berdasarkan dari akal pikiran manusia. Selanjutnya adalah aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik dan buruk. Etika kebajikan ini mengarah perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ugahari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Orang-orang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin. Yang kedua adalah etika teologis. Teori ini menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap bahwa nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuan. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teologis meliputi eudemonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Yang ketiga, etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tentang tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan kepatuhan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Mempertimbangkan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada mempertimbangkan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral dan kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Topik materi yang selanjutnya adalah tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.
Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teologis, termuat pula di dalamnya. Namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh: kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Di era sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi rangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Adapun etika kehidupan berbangsa meliputi yang pertama etika sosial dan budaya, yang kedua etika pemerintahan dan politik, yang ketiga etika ekonomi dan bisnis, yang keempat etika penegakan hukum, dan yang kelima etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Untuk Pancasila sebagai solusi problem korupsi, membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri masyarakat dan ketidakmampuan untuk menahan diri untuk melakukan kejahatan. Pancasila sebagai solusi dari kerusakan lingkungan. Antara manusia, masyarakat, lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, keseimbangan yang dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Untuk sila pertama, harus menyadari bahwa setiap benda dan makhluk hidup yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, harus dirawat agar tidak rusak, dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Sila kedua, hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Tirayadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7, yaitu Pancasila sebagai solusi dari kerusakan lingkungan. Sila ketiga, yaitu melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan, serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan, menurut Saladin dalam Burhanuddin dan Laili Wijayati. Sila keempat, yaitu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sila kelima, yaitu cinta akan kemajuan dan pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Pancasila sebagai solusi dari problem dekadensi moral. Pancasila adalah dasar negara kita atau juga dikenal sebagai ideologi bangsa. Merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa sekarang, makin kesini makin banyak masyarakat yang tidak memiliki jiwa Pancasila. Pancasila hanya sebatas ujaran di bibir saja, tapi tidak diwujudkan, diamalkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan. Kita harusnya tahu bahwa kita dituntun untuk saling bersatu membangun negeri Indonesia dengan cara menunjukkan rasa persatuan itu dengan sifat toleran, kompak, gotong royong. Walaupun di negara kita ini banyak sekali perbedaan dari mulai perbedaan agama, ras, suku, adat, dan latar belakang. Akan tetapi, sekarang ini bukannya bersatu untuk membangun negeri, melainkan dengan ketidakpahaman mengenai sila-sila dalam Pancasila. Masyarakat justru banyak yang bentrok dan lain sebagainya. Dan dapat kami simpulkan dari materi yang kita sampaikan, yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dapat dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.